Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Tunda. Buat jamaah Islami Tunda yang baru bergabung, kita kenal lagi ya. Tema kita pagi hari ini adalah satu malam bernilai 1000 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang sambut malam Lailatul Qadar dengan lampu, pedagang lampu ela-ela di Ternate mulai menjamur. Wah Masya Allah, ini dia tayangannya. Pedagang musiman ini mulai menjamur. Mereka menjajakan lampu ela-ela di setiap sudut dan di pinggir-pinggir jalan. Salah satu lokasi yang selalu menjadi langganan, membeli lampu ela-ela di kota Ternate. Ialah pinggir jalan Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dar, salah seorang pedagang kepada media ini mengaku, harga lampu ela-ela yang ia jual bervariasi. Iya, ini Masya Allah buat jamaah Islam itu di rumah ya. Tadi yang belum mengerti lampu ela-ela apa, ternyata wah itu kayak semacam obor ya. Lampu minyak tanah itu ya? Iya, semacam obor jadinya. Nah ini kalau kita lihat tayangan tadi di Ustadz Syam nih, ternyata setiap daerah ini memiliki tradisi sendiri, memiliki cara sendiri dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Tapi Ustadz nih, adakah ya ke semua orang nih ada yang bilang gak beribadah pada 10 malam terakhir? Apakah akan mendapatkan pahala juga Ustadz? Seandainya dia hanya melakukan dalam rumah ya, atau mungkin ada juga yang ke masjid dan di rumah. Mohon izin penjelasannya biar makin jelas nih. Baik, bismillah. Tabi guruku Ustaz Maulana, Tabi Habib Utsman, Ustaz Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Salah satu surah yang sering sekali kita kumandangkan, kita lantunkan di bulan suci Ramadan ini. Ada ulama memang yang mengajarkan untuk memperbanyak membaca surah ini dengan wasilah memperbanyak surah ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan menikmati ibadah di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah semua orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan atau beribadah di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar itu sendiri? Atau pertanyaannya, apakah semua orang yang beribadah di 10 malam terakhir akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Jawabannya tidak semua. Kenapa? Karena yang pertama yang akan mendapatkannya adalah yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu diberikan pahala bukan karena tergantung amalnya, tapi tergantung daripada niatnya. Besarnya pahala adalah tergantung besarnya niat seseorang, tergantung selurus apa niatnya. Maka niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena niat itu adalah pimpinan ibadah. Ibadahnya itu adalah makmumnya. Kalau imamnya benar, kalau imamnya lurus, insya Allah makmumnya ikut. Pimpinan dalam ibadah itu adalah niatnya. Maka orang yang lurus niatnya dulu terlebih dahulu. Yang kedua, ternyata dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa ketika berakhir daripada malam Lailatul Qadar ini, fajar telah menyingsing, maka malaikat Jibril sebagai sayyidul malaika, sebagai pimpinannya, penghulunya para malaikat akan menyeru kepada malaikat yang lain. Wahai para malaikat yang malam ini turun ke atas muka bumi memberi penghormatan dan mengatur urusan manusia, di malam Lailatul Qadar ini naiklah semuanya.
Maka pimpinannya pun yaitu malaikat Jibril memerintahkan kepada semua malaikat untuk naik kembali ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, apa yang dibicarakan oleh mereka? Lalu mereka pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, wahai pimpinan kami, apakah yang akan Allah lakukan kepada hamba-hambanya malam ini? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Allah akan mengampuni dan mengabulkan daripada doanya orang-orang yang beribadah malam ini kecuali beberapa golongan. Maka ditanyakan kepada baginda Nabi SAW dalam keterangan ini, ya Rasulullah, siapakah golongan itu yang tidak diterima ibadah ataupun tertolak malam Lailatul Qadarnya meskipun dia beribadah? Maka dia adalah yang pertama, mereka yang masih tergantung ketergantungan dengan khamr, minuman keras, alkohol, sesuatu yang memabukkan, maka tertolaklah malam Lailatul Qadarnya. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka mereka tertolaklah daripada Lailatul Qadarnya. Dia beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, akan tetapi di sisi lain dia menyakiti perasaan orang tuanya, maka kembalilah kita ke kamar ibu, kembalilah kita ke kamar ayah, kembalilah kita kepada orang tua kita, meminta ridha mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis, orang yang dekat sekali dengan baginda Nabi SAW, setiap kali ingin berangkat ke masjid, beliau akan mendatangi ibunya dulu dengan memberi salam, keselamatan untukmu wahai ibu, semoga rahmat Allah senantiasa untukmu wahai ibu, senantiasa keberkahan padamu wahai ibu. Kenapa? Karena Abu Hurairah sadar, saya iktikaf di masjid, mau 100 malam saya di masjid, kalau saya tidak mendapatkan ridhonya ibuku, maka aku tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi daripada berdurhaka kepada orang tua. Yang ketiga, siapa mereka yang tertolak daripada malam Lailatul Qadarnya? Mereka yang masih bermusuhan dengan sesama muslim. Sering kafir-kafirkan orang, bidah-bidahkan orang, neraka-nerakakan orang, ini kan bikin orang sakit hati, bahaya. Bahaya, dapat dosa 83 Dapat tahun 4 dosa. bulan. Makasih banyak Ustaz Syam. Yeah. Ustaz Maulana sini deh, banyak orang yang salah pengertian nih menghadapi malam Lailatul Qadar. Main petasan, mau menyambut malam Lailatul Qadar, nggak dapat pahala, dapat petasan. Mungkin petasannya badai taraweh. Oh. Baik sangka dong. Oh iya. Mungkin Menyambut dia Lailatul pasang Qadar ya. lampu lentera itu sepanjang jalan supaya orang pergi ke masjid ada Masya lampu Allah, gitu. iya. Masya Zaman Allah dulu ya. itu kan begitu. Benar. Nah, ini buat jamaah Islam itu kita lanjut lagi Ustadz Maulana nih ya. Iya. Kita coba menjawab pertanyaan masuk yang ada di Instagram kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah ada pertanyaan nih Ustadz nih dari Instagram @pungkas.wicaksono_. Wah, langsung aja kita bacakan ya. Kan, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, katanya kan ada orang yang memberikan keistimewaan ya. Bila mengetahui malam Lailatul Qadar itu kapan? Terus jika orang tersebut memberitahu atau tidak merahasiakan ke orang lain, apakah bisa mendapatkan pahalanya ya Bib? Wah ini langsung ke Habib nih. Atau justru dosa Bib yang didapatkan? Nah coba kita minta guru kita Habib Usman, mohon izin penjelasannya Fadl Bib. Ya khairafan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita yang bertanya kapan Lailatul Qadar itu datang. Kapan Lailatul Qadar itu berada di tengah-tengah kita. Dan bahkan kita tuh selalu berharap, ya Allah jadikanlah malam ini malam Lailatul Qadar. Hanya sebagian kecil manusia yang mengetahuinya. Dan bahkan dalam penjelasan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbira bil lailatul qadar fatalaha rajulan minal muslimina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kharajtu li akhbarakum bil lailatul qadar. Artinya bahwasanya di sini makna yang luar biasa. Ketika seseorang ingin mengetahui Lailatul Qadar, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam terakhir di antara 3 malam yang terakhir 25, 27, 29, salah satu malam tersebut Rasulullah keluar untuk memberitahukan kepada kami, kata Ibnu Abbas, mengenai waktu kapannya Lailatul Qadar dan tibanya Lailatul Qadar. Kemudian ada 2 orang laki-laki dari kaum muslimin yang sedang berdebat, yang sedang dalam keadaan yang satu emosional, yang membenarkan dirinya, yang satu emosional, mempertahankan kebenarannya padahal dia bohong, dan ribut di dalamnya.
Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahu kepadamu tentang datangnya waktunya Lailatul Qadar. Yakni tiba-tiba si fulan dan si fulan berbantah-bantahan. Lalu diangkatlah pengetahuan tersebut tentang waktu Lailatul Qadar. Namun hal itu lebih baik bagi kita untuk tidak memahami, mengetahui Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar dengan semangat. Kenapa? Terjadi sebuah keributan. Terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Terjadi suatu hal yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak memberitahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Ini hal yang luar biasa. Ternyata Lailatul Qadar itu tidak dikasih tahu oleh Rasulullah. Dan bahkan ulama sepakat 4 mazhab untuk tidak memberitahukan kapan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena mereka disuruh mencari. Dan Lailatul Qadar dicari di ke-9, ke-7, dan ke-5. Yakni maknanya adalah 27, 29, 25 di malam ganjil atau malam yang terakhir. Dan itu kemungkinan besar. Dan bahkan dijelaskan di dalam Imam Ghazali bahwasanya di dalam Ihya Ulumuddin, Lailatul Qadar lebih sering datang di malam 27 Ramadan. Apalagi kemarin jatuhnya hari Selasa. Jatuhnya hari Selasa kita mulai berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau terbiasa saya melihat Lailatul Qadar itu di malam 27. Kalau awalnya hari Selasa. Ayo kita cari Lailatul Qadar. Jadi gak usah mikirin nih kapan Lailatul Qadar itu datang. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan disunahkan untuk menyimpan, merahasiakan, nggak ngasih tahu kejadian-kejadian tersebut ketika datangnya Lailatul Qadar. Dan bagi yang melihat mereka orang alim, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, disunahkan untuk menyimpan. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan Lailatul Qadar. Jadi rahasiakan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ayo semangat dari sekarang. Masih ada malam ini. Malam ini malam 25 Ramadan. Atau malam ganjil. Atau malam 25, 27, 29. Masih ada 3 malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar. Bangun malamlah, begadanglah malam tersebut. Rindu akan Ramadan. Rindu akan nikmatnya Ramadan. Rindu akan nikmatnya Qiyamul Lail. Karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Ayo sentuh hati kita untuk menikmati Ramadan. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, bangunin mereka. Untuk malam ini, ya Allah jadikan malam ini atau 2 malam ke depan adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bersama-sama menggapai Lailatul Qadar. Amin. Ayo semangat jamaah. Makasih banyak Bib. Jazakallah khairan katsiran. Masih ada 3 lagi malam ganjil 25, 27, 29. Ayo buat jamaah Islam itu yang di rumah. Semangat, semangat, semangat. Nah sekarang kita mau panggil Ustadz Maulana izin. Ini nih Ustadz nih biasanya kalau udah mendekati lebaran gini masjid itu udah kemajuan. Kemajuan saf. Maksudnya makin ke depan. Kurang dong. Iya, kemajuan saf. Nah ini justru malam-malam orang begini nih mau dekati lebaran yang rame tuh malah justru pasar-pasar, mall segala macam karena belanja untuk persiapan lebaran, baju lebaran dan lain-lain. Nah seharusnya kita kan yang terbaik ini katanya memperbanyak itikaf di masjid. Nah itikaf di masjid juga katanya ada apa namanya? Ada niatnya. Nah ini mau izin penjelasannya Fathul Bi, ini Ustadz Maulana. Izin Habib dan Sasam. Buat kita semua Masya Allah Tabarakallah. Terima kasih banyak kepada semuanya yang setia nonton Islam itu Indah. Semoga ini adalah pembelajaran besar buat kita. Amin. Bagaikan pahalanya 1 gunung. Amin. Pahala 1 gunung. Jangan tidur dulu, ikuti pengajian kita ini. Pahalanya 1 gunung lebih mulia daripada salat sunnah 1000 rakaat. Dari sini kita bisa belajar ternyata ada memang aturan yang harus kita lakukan. Sampai 10 terakhir Nabi nginap di itikaf di masjid. Bahkan salafus salih semuanya mengadakan seperti itu. Ulama-ulama kita tinggal di masjid. Masya Allah tabarakallah, apa salahnya kita atur jamnya. Jadi sesudah Isya langsung tidur. Nanti jam 11:30 baru bangun, mandi, lalu masuk ke masjid atau di itikaf mulai ngaji. Isinya adalah baca Quran, dengarkan kajian ilmu. Jadi sebaiknya ada kajian ilmu dulu.
kemudian ada zikir, ada baca Quran. Kemudian melaksanakan salat sunat yang spesial seperti salat sunat tasbih, salat sunat tobat, salat sunat hajat, kemudian barulah salat sunat yakni Lailatul Qadar. Kalau perlu tambah lagi tahajud. Kemudian semuanya istihara, semua salat sunat dilakukan dan ada baiknya dipimpin atau diatur oleh seorang ustadz atau imam yang ada di masjid tersebut. Jadi kayak gini, jadi 11:30 pada masuk ke masjid, semua mulai dari dengar tausiah dulu sampai setengah satu mulailah salat sunat dan sebagainya. Pas jam 1 mulailah salat taubah, salat hajat. Pas jam 2 dini hari sampai setengah 3 itu kita sudah bisa melakukan salat sunat witir. Jadi setengah jamnya salat sunat witir. Salat sunat yang lain jam 1 sampai jam 2. Kayak taubat, hajat, tasbih itu jam 1 sampai jam 2. Tapi sebelumnya itu sekitar setengah 12 sampai jam 12 atau sampai setengah 1 itu tausiah dulu, pengajian, kajian. Habis itu zikir, baca Quran, lantas seterusnya nanti tinggal diarahkan jadi setengah 3 udah kelar. Oh, Masya Allah. Niatnya itikaf gimana Ustadz? Saya berniat itikaf karena Allah. Oh itu aja jadi ya? Ya, Tetap harus ada niat dulu itikaf itu atau Ya. enggak? Enggak perlu enggak apa-apa? Ya harus niat lah. Harus Ini niat. amal lebih niat. Karena kita berniat untuk itikaf untuk menanti malam Masya Allah. Lailatul Qadar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi panggil guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap. Nah ini Ustadz Syam. Ada pertanyaan nih ya dari Instagram dari @juli.bagaskara. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat malam-malam terakhir bulan Ramadan sebaiknya kita dianjurkan memperbanyak doa apa ya Ustadz agar bisa maksimal juga menjumpai malam Lailatul Qadar Ustadz. Nah ini mau izin silakan, ini perempuan berarti belum laki. Juli Bagaskara laki ya berarti ya. Baik, tabik guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memohon, berdoa, beribadah, bermunajat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan akan mengijabah, akan menjawab dan akan mengabulkan permintaan doa-doa dari para hamba. Maka jangan sampai kita berlaku seakan-akan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak butuh berdoa, seakan-akan hanya butuh dengan usaha sendiri. Kita sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan cara memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan suci Ramadan yang memang malam-malam Ramadan itu sendiri tanpa Lailatul Qadar pun sudah lebih mulia dibandingkan malam selain Ramadan. Maka ada lagi keistimewaan daripada malam-malam ganjil. Kemudian ada keistimewaan 10 malam terakhir dan ada keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar yang menjadi malam yang sangat istimewa, yang paling istimewa yang diberikan hanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan apakah yang ataupun bagus ataupun layak untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, menyambut keutamaannya? Amalan yang pertama disebutkan maqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat malam. Ada salat tarawih, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat-salat yang lainnya. Bahkan kemarin kita jelaskan ada salat tasbih yang dilakukan, salat hajat, salat taubat dilakukan di malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berlipat gandalah pahalanya, lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka memperbaiki sholat malam, bukan hanya memperbanyak rakaatnya, tapi memperbaiki kualitas sholat malam kita. Ada seorang ulama, sholat malamnya panjang, tapi doanya cuma satu.
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa doamu cuma minta dihindarkan dari api neraka? Apa jawaban beliau? Kata beliau, orang seperti saya belum pantas minta surga. Subhanallah. Padahal beliau sholat malam dari habis Isya sampai mendekati waktu subuh, tapi mengatakan saya belum pantas minta surga. Jadi minimal saya dihindarkan dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah apa? I'tikaf. Niat tadi i'tikaf. Kemudian yang ketiga apa? Mengajak keluarga. Nabi SAW mengajak keluarga, mengajak istri, anak, cucu, keturunan-keturunan beliau, mantunya untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan untuk memperbaiki ibadah di bulan suci Ramadan ini, wabil khusus malam-malam Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Mengajaknya. Siapa yang menunjukkan satu jalan menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala daripada kebaikan itu juga. Maka orang-orang yang memfasilitasi tadi tempat i'tikaf, mereka yang mengajak orang lain dengan memanggil orang lain sholatul lail, atau mungkin dengan caranya sendiri mengingatkan keluarganya di grup keluarga. Jadi ingetin keluarga di grup keluarga saja, enggak usah di broadcast kepada orang lain karena orang lain punya keluarga sendiri yang mengingatkan. Subhanallah. Yang keempat, apalagi ibadahnya? Bersedekah. Bersedekah. Banyak orang bagi-bagi sahur, tapi diusahakan tertib, jangan sahur on the road. Itu sahur on the road bahaya. Ada kecelakaan, ada orang balap-balapan, ugal-ugalan, maka ini bukan membawa kebaikan, justru membawa kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Dan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Ada info yang akan disampaikan Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Syam. Senang banget ya, hari ini temanya bagus banget. Bagaimana kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Dan ternyata wow, luar biasa. Gimana Aiman? Masya Allah, Mas Fadli, ngomong-ngomong nih ya. Puasanya Mas Fadli ini udah ada yang bolong belum? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai nauzubillah min dzalik, belum dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama saya juga belum ada yang bolong. Amin. Tapi Mas Fadli, ada tips nggak biar kita bisa tahan sama godaan puasa? Kita harus gimana nih Mas? Oh, wah, jadi pengen tahu ya. Pengen tahu aja, Pengen tahu banget. Ya, pasti ada dong. Nih ya, tips biar tahan godaan puasa. Yang pertama, sahur jangan lupa makan makanan yang seimbang. Ada karbohidratnya, ada seratnya juga dan juga proteinnya juga ya. Yang kedua, nih banyak-banyak berdoa selama bulan Ramadan atau bulan puasa karena banyak berkahnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, jalani sunnah Nabi SAW dengan berbuka puasa memakai kurma ajwa, memakan kurma ajwa. Masya Allah. Nah, nih ya, kalau aku sih alhamdulillah udah rutin nih berbuka puasa pakai versi yang lebih praktis. Gimana tuh Mas? Ah, ini dia nih, Masya Allah. Wow. Goodness kurma ajwa. Susu steril dengan kurma ajwa. Kurma ajwa? Kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu Mas? Betul. Beneran nggak Mas? Ya Allah Iman, bener dong. Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah juga ya. Goodness kurma ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Selain Allah. manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Masya Allah. Jadi cocok banget kan untuk berbuka puasa. Wah, Masya Allah, cocok banget nih buat takjil buka puasa. Tapi tunggu dulu Mas. Apa tuh? Ini enak gak Mas? Ya Allah, tenang aja. Pasti enak. Masya Allah, Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget, manisnya pas dan juga nggak seret. Cocok dan praktis banget ya buat temenin buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Wah. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, mantep ya. Sekarang ada versi praktis dan enak lagi. Masya Allah. Kalau gitu, aku mau stok Goodness kurma ajwa ini buat di rumah. Nah, minum satu kaleng Goodness kurma ajwa untuk buka puasa ya. Nah, buat Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah, pokoknya stoknya yang banyak ya. Untuk pilihan minum berbuka puasa dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa, manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu sayang nih, hari ini bagus banget temanya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pokoknya jangan pindah channel deh, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Ya ini solusinya, ini enak banget Aiman. Praktis Praktis lagi. dan enak. Kita mengikuti sunnah Nabi karena kurma ajwanya langsung dipanen dari Madinah. Masya Allah.